Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca suratul Fatihah agar kita diberikan dalam pembelajaran diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, coba kalian kalau sudah memiliki buku pegangannya bisa dibuka ya, bisa dibuka. Pelajaran yang pertama yaitu indahnya saling menghormati. Oke. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang membaca atau mengaji surat Al-Kafirun. Allah menciptakan manusia dengan keragaman. Ada keragaman warna kulit, suku, ras, budaya, bangsa. Meskipun berbeda-beda, semuanya itu harus saling menghormati dan menghargai, tidak boleh saling mencela ataupun menghina. Perbedaan ini harus menjadikan kita semangat untuk berlomba-lomba dalam segi kebaikan. Inilah pesan dari surat Al-Kafirun. Dan di dalam surat Al-Kafirun ini juga diatur tentang tata cara bertoleransi. Antara kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Untuk subbabnya atau isi materinya ada 4 poin. Yang pertama membaca, kedua menulis, yang ketiga mengartikan, dan yang keempat kandungan surat Al-Kafirun. Oke, anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan di layar monitor kalian. Sekarang, surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Surat ini terdiri 6 ayat. Diturunkan termasuk kategori golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Nama surat ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Oke, sebelum kalian membaca surat Al-Kafirun, terlebih dahulu kalian bersuci terlebih dahulu, ambil air wudhu. Kemudian jangan lupa diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Coba kalian dengarkan, dan nanti kalau Ustadz sudah selesaikan bunyinya, coba kalian praktekkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, itu tadi baca surat Al-Kafirun. Dan nanti kalian praktekkan ya, baca surat Al-Kafirunnya. Kemudian kamu harus perhatikan bacaan-bacaan tajwid ya.
dan makhrajnya. Sekarang banyak sekali bacaan mad asli atau mad tabi'i ya. Mad asli ataupun mad tabi'i itu ada 3 huruf. Yang pertama, wawu mad dhammah, mad kasroh, dan mad fathah. Mad dhammah ini ketika ada wawu sukun didahului harokat dhammah. Sebelumnya harokat dhammah, ini disebut mad dhammah. Dan mad kasroh, ya sukun didahului harokat kasroh. Dan yang terakhir mad fathah, ketika alif didahului harokat fathah. Ingat-ingat, wawu sukun didahului harokat dhammah, ya sukun didahului harokat kasroh, dan alif didahului fathah. Maka bacaannya panjang 1 alif atau 2 harokat. Contoh di mad dhammah, al-kafirun, 2 ketukan. Dinukum waliyadin. Mad fathah, qul ya ayyuha. Oke. Sekarang perhatikan makhraj antara ain dengan alif ya. Itu ain itu di tenggorokan agak ke atas. Bisa dilihat di monitor. Dan alif itu ya, harus mangap istilahnya, harus terbuka mulutnya. A berada di jauh tenggorokan, kalau ain di tenggorokannya. Bisa diperhatikan anak-anakku sekalian, ain, coba ain di tenggorokan. Sekarang alif itu harus mulutnya membuka. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, insya Allah tadi mudah dipraktekkan. Sekarang setelah kalian membaca, kalian disuruh menulis ya. Perhatikan penulisan-penulisan yang huruf hijaiyahnya itu berada di depan, di tengah, dan di belakang. Dan juga bedakan antara huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Contoh perhatikan. Nah, ini adalah salah satu atau huruf-huruf hijaiyah yang mana hurufnya ada yang bisa di awal berdiri sendiri, seperti contoh alif. Alif itu bisa berdiri sendiri atau juga disambung di akhir kalimat. Ba bisa berdiri sendiri atau juga bisa di depan, di tengah, maupun di akhir. Sampai kalian lihat. Lah ini tak ini ada kalau di akhir namanya istilahnya tamar butoh ya. Gandengnya ada yang tak kayak lingkaran kayak gitu, agak lonjong, ada tak yang melebar. Kemudian ada yang lain yaitu H ya, bisa dilihat huruf hijaiyah H itu di awal, di tengah, di akhir seperti huruf ta marbutoh, hampir sama. Nah, itu ya. Bisa dimengerti, coba kalian lihat itu huruf-huruf yang bisa disambung di awal, di tengah maupun di akhir ya. Atau bisa huruf yang berdiri sendiri. Seperti itu. Bisa dimengerti? Insyaallah. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan via grup WA ataupun juga di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk daftar hadir bisa diisi di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran pertama kali ini di kelas 6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.